Hai everyone, perkenalkan saya Kristi Nelly Tumbel dengan NIM 21101125 dari kelas Teori Kepribadian B dengan mata kuliah Teori-Teori Kepribadian dengan dosen pengampu Steve Sengkei FCMA. Dengan materi Teori Kepribadian dari tokoh psikologi Albert Bandura. Isi dari teori Albert Bandura, teori pengertian sosial merupakan perluasan dari teori belajar perilaku yang tradisional atau behavioristik. Teori ini menerima sebagian besar dari prinsip-prinsip teori belajar perilaku, tapi memberi lebih banyak penekanan efek-efek isyarat pada perilaku dan pada proses-proses mental internal. Teori pembelajaran sosial ini juga menekankan kepada proses bagaimana anak-anak belajar norma-norma kemasyarakatan. Jika disampaikan bersifat positif, anak-anak menerimanya dengan baik, dan pengaruh lainnya adalah sama positifnya, maka anak cenderung untuk membesar dengan nilai yang baik, begitu juga sebaliknya. Eksperimen boneka Bobo melibatkan dan mengekspos anak-anak ke dua model dewasa yang berbeda, yaitu model agresif dan non-agresif. Setelah menyaksikan perilaku anak dewasa, anak-anak kemudian ditempatkan di ruangan tanpa model dan diamati apakah mereka akan meniru perilaku yang mereka saksikan sebelumnya atau tidak. Fase observational learning. Yang pertama, perhatian. Mengamati model yang padanya kita sering mengasosiasikan diri. Dan yang kedua, yaitu representasi. Agar pengamatan dapat membawa respons yang baru, maka pola-pola tersebut harus direpresentasikan secara simbolis di dalam memori otak kita. Yang ketiga, reproduksi perilaku. Setelah memberi perhatian pada sebuah model dan mempertahankan apa yang sudah kita lihat tersebut, kita akan menghasilkan pola perilaku berdasarkan apa yang kita amati. Dan yang keempat yaitu motivasi. Pembelajaran dengan mengamati paling efektif ketika subjek yang belajar termotivasikan untuk melakukan perilaku yang dimodelkan oleh pemodelan. Dasar teori. Determinis resiprokal atau pendekatan yang menjelaskan tingkah laku manusia yang bentuk interaksi timbal balik yang terus-menerus antar determinan kognitif behavioral dan lingkungan. Orang menentukan serta mempengaruhi tingkah lakunya dengan mengontrol kekuatan lingkungan. Tetapi, orang itu juga dikontrol oleh kekuatan dari lingkungan itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu beyond reinforcement. Menurutnya, reinforcement penting dalam menentukan apakah suatu tingkah laku akan terus terjadi atau tidak. Tetapi, itu bukan satu-satunya yang membentuk tingkah laku seseorang. Orang dapat belajar melakukan sesuatu hanya dengan mengamati dan kemudian mengulang apa yang ia lihat atau ia amati tersebut. Dan yang terakhir yaitu self-regulation. Konsep Bandura menempatkan manusia sebagai pribadi yang dapat mengatur diri sendiri atau self-regulation, mempengaruhi tingkah laku dengan cara mengatur lingkungannya sendiri dan menciptakan dukungan dari lingkungan, dukungan kognitif, dan mengadakan konsekuensi bagi tingkah lakunya sendiri. Teori Albert Bandura memang lebih lengkap dibandingkan dengan teori belajar lainnya. Karena itu, menekankan bahwa lingkungan dan perilaku dari seseorang dihubungkan melalui sistem kognitif dari orang tersebut. Bandura juga berkata bahwa tingkah laku manusia bukan hanya semata-mata refleks atas stimulus respon,
melainkan juga akibat dari reaksi yang timbul akibat interaksi antara lingkungan dengan kognitif manusia itu sendiri. Teori Albert Bandura. Teori behavioristik yang hanya dapat menerangkan bahwa sebagian kecil dari perilaku kita setiap hari. Teori ini menyatakan bahwa belajar hanya bisa terjadi melalui coba dan salah atau trial dan error mengenai pengalaman langsung yang pada akhirnya menjadikan banyak perilaku yang dipelajari masyarakat tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam teori ini, Albert Bandura pada saat proses penerimaan informasi tidak melihat aspek positif dan negatifnya.